Perkenalkan, nama saya Paranto Wijowanto dengan NIM 400111420650143. Jadi di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah audit berbasis IT dengan dosen pengampu Bu Alvita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama apa itu aplikasi Atlas, lalu yang kedua kegunaannya, lalu yang ketiga saya akan menjelaskan salah satu bagian dari Atlas, yaitu mengenai indeks A1, di mana kertas kerja di A110. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Atlas. Atlas adalah singkatan dari Audit Tool and Archive System. Aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit SPAP bagi entitas kecil dan menengah. Tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan SAPAP tersebut, hanya membantu. Selanjutnya, para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor pertimbangan profesional dan fakta, serta hal terkait lainnya yang khusus dalam audit. Selain itu, aplikasi ini berbasis Microsoft Excel yang berguna untuk membantu auditor dalam menjalankan sesuai standar audit serta mendokumentasikan hasil sebagai dasar dan pemberian opini. Dari Atlas Audit ini adalah untuk mencatat semua aktivitas audit dan menyimpannya dalam suatu tempat, sehingga kita dapat melacak kemajuan audit dengan lebih mudah. Kita dapat menambahkan komentar pada setiap tugas audit yang diberikan atau setiap kertas kerja yang diberikan, sehingga anggota tim dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan akurat. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu dari audit ini. Oke, kita balik ke home. Nah, sebelum kita masuk ke pelaksanaan audit menggunakan Atlas ini, auditor harus mengisi identitas dari auditor, identitas klien, dan informasi perikatan. Yang pertama dari identitas auditor, ini berisi nama kantor akuntan publik atau KAP. Nah, di sini saya sudah isi dengan KAP Agus Arif dan Triyono. Selanjutnya nama akuntan itu Agus, lalu ada susunan perikatan namanya sesuai yang ada di sini sudah saya isi. Agus, Ari, Priyanto, Eko, Paranto, dan lain sebagainya. Lalu perannya di sini ada sebagai partner, manajer, anggota, dan anggota tim. Nah, selanjutnya ada identitas klien. Identitas klien ini berisikan tentang apa nama perusahaannya, lalu alamat klien, lalu nomor telepon, NPWP, sektor usaha klien. Di sini saya isi dengan perdagangan dan jasa, lalu ada status kepemilikan klien. Ini swasta, go public. Selanjutnya di sini ada tentang informasi perikatan. Nah, tahun buku itu 1 Januari dan sampai 31 Desember ini tahun buku seperti biasanya. Lalu ada tipe perikatan, jenis perikatan, standar audit yang dipakai, lalu ada standar akuntansi yang digunakan klien. Setelah kita mengisi pada bagian beranda ini, kita lanjut mengisi pada, nah, saya akan menjelaskan mengenai indeks A1 di mana di kertas kerja A110 yang berisikan analisis, penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kita klik saja, lalu kita masuk di bagian seperti ini, ada kolom-kolomnya. Pada perikatan ini, bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan yang dihasilkan dalam rangka menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien.
Pada setiap akhir kertas kerja pada tahap praperikatan, terdapat kontak yang harus diisi manual oleh auditor. Kontak tersebut menjelaskan alasan auditor jika mengisi dengan jawaban anomali. Nah, selanjutnya pada bagian A1, kertas kerja A1.110 ini berisikan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Nah, kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukung yang terdiri dari 4 kertas kerja pendukung sebagai berikut. Kita bisa dilihat di sini. Nah, yang pada bagian 1-4 ini kita sudah yang bagian 1-3 kita sudah isi di bagian beranda tadi. Jenis usaha klien, status kepemilikan, dan sebagainya, standar yang dipakai. Nah, pada yang nomor 4, isu pelaporan keuangan ini adalah kertas kerja A1101. Nah, kita klik di dalamnya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh auditor. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, setiap pertanyaan terkait pelaporan keuangan terdahulu harus dijawab pada masing-masing kontak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Lalu yang kedua, auditor memilih isu pelaporan keuangan terdahulu dengan memilih pilihan drop-down. Auditor diminta untuk melampirkan dokumentasi yang relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, pada akhir kertas kerja ini terdapat kontak simpulan yang harus diisi secara manual oleh auditor. Nah, ini jawabannya bisa iya atau tidak untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada pada kolom pertanyaan di kertas kerja A1101 ini. Nah, setelah kita mengisi semua, ini sudah saya isi, tidak, iya, tidak, dan ya. Nah, di sini harus diisi dari auditor untuk mengisi apakah sebutkan alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut. Nah, setelah kita sudah mengisi, kita kembali lagi ke kertas kerja yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kertas kerja 1102 tentang integritas manajemen. Nah, pada bagian ini terdapat oleh auditor. Kertas kerja ini digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Cara mengisinya, yang pertama, setiap pertanyaan terkait integritas manajemen harus dijawab pada masing-masing kontak jawaban sesuai dengan kondisi klien saat ini. Jadi harus mengutarakan kenyataan yang ada pada kondisi klien. Lalu terkait pertanyaan nomor 6, yaitu mengenai apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme, sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55 garis miring PMK 01 garis miring 2017. Jawaban terisi secara otomatis berdasarkan kertas kerja A1101 nomor 1. Nah, setelah kita mengisi bagian pada kertas kerja A1102, kita lanjut mengisi, di sini sudah isi semua, tidak, dan tidak. Setelah itu, tidak lupa juga auditor harus mengisi dari keterangan yang telah pertanyaannya dijawab. Lalu kita lanjut ke kertas kerja selanjutnya, yaitu kertas kerja A1103. Nah, kertas A1003 ini berisikan kompetensi, kesediaan waktu, dan independensi personil KAP untuk menunjukkan tim perikatan. Nah, di sini banyak kolom pada bagian ini. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, daftar nama personil KAP harus diisi sesuai yang ada di kolom ini. Daftar nama personil KAP harus diisi dengan seluruh personil yang dimiliki KAP, dilengkapi dokumentasi pendukung terkait kompetensi dan ketersediaan waktu personil KAP. Jika jumlah personil KAP lebih dari 15, maka personil termasuk
KAP, maka dimasukkan adalah personil KAP yang utama. Kemungkinan besar akan menjadi yang lain akan menjadi terlibat dalam tim perikatan. Lalu yang kedua, analisis kompetensi personil KAP. Ini di bagian ini. Nah, di bagian ini harus diisi juga. Auditor diminta memasukkan secara manual pengalaman dalam bidang audit. Membutuhkan pilihan drop-down untuk mengisi masing-masing pertanyaan terkait pemahaman personil KAP mengenai identitas, standar menggunakan pertimbangan profesional dalam audit serta kebijakan dan prosedur dalam KAP. Selanjutnya, kolom yang sampingnya adalah analisis ketersediaan waktu personil KAP terkait dengan rencana perikatan. Ini sama juga menggunakan pilihan drop-down untuk mengisi batasan waktu yang tersedia. Selanjutnya, independensi untuk mengisi kertas kerja 1103 di sini. Kertas kerja A1103A merupakan kertas kerja yang menentukan personil KAP terlibat dalam perikatan. Diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk menganalisis pemahaman personil KAP, kolom warna hijau ya. Lalu kolom hasil analisis perolehan secara otomatis. Pada bagian ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi komersial personil KAP, auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop-down untuk menentukan personil KAP yang masuk dalam tim perikatan. Peran dalam tim serta mengisi inisial nama secara manual pada gambar tersebut. Pada bagian A1103 ini memang lebih banyak pengisian kolom karena integritas dan pemahaman tentang audit oleh auditor. Selanjutnya ada kertas kerja terakhir yaitu A1104 berisikan tentang komunikasi dengan auditor terdahulu. Kita klik. Nah, pada bagian ini berisikan 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelumnya yang perikatan diterima. Kertas kerja ini berapa auditor ini tipe perikatan tahun pertama. Isinya setiap pertanyaan terkait komunikasi dengan auditor pendahulu harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi. Jika pada pertanyaan nomor 2 auditor menjawab tidak, maka auditor dapat mengabaikan pertanyaan nomor 3. Pada pernyataan pada kertas kerja ini harus sesuai diisi menggunakan pilihan drop-down. Jika semua pertanyaan telah dijawab, maka status KKP akan menyimpulkan komplit. Nah, oke, itu tadi penjelasan saya mengenai apa itu aplikasi Atlas, kegunaan aplikasi Atlas, dan saya menjelaskan mengenai indeks A1 yaitu pada kertas kerja A110 mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk semuanya dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dan dapat melengkapi tugas mata kuliah saya yaitu audit berbasis IT. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.